Welcome semuanya di kelas hari ini. Judulnya memprediksi dividen melalui tabel EPS gitu ya. Jadi ini kelas salah satu series kelas fundamental kan bulan lalu technical gitu ya. Terus ganti bulan depan fundamental, terus bulan depan lagi apa gitu. Jadi gue berusaha buat memberikan kalian pembelajaran tentang basic dulu. Sebenarnya ini buat pengantar ya untuk kalian kalau nanti mau ikut stock school. Jadi kalau stock school kan 8 jam dan gak mungkin kok bisa jelasin full detail banget. Nah ini adalah video-video yang gue bikin untuk kalian menuju ke stock school. Jadi at least basicnya kalian tuh ada. Welcome di kelas hari ini. Semoga apa yang gue jelasin dapat berguna buat semuanya. Kita masuk aja langsung. Nah sebenarnya untuk memprediksi EPS atau memprediksi dividen dan membaca EPS itu salah satu series dari 3 series yang udah gue bikin gitu. Karena ini pendapatannya EPS, pendapatan per lembar saham, nanti akan masuknya ke PER dan EPS. Itu udah dijelasin tentang PER apa sih, EPS apa sih gitu ya. Terus nanti dividen itu di mana dapatnya, kapan dapatnya, gimana cara transfernya, gimana bisa dapat dividen, itu ada di video ini. Kalian bisa search video ini. Tapi perhatikan ada yang namanya dividen trap. Tadi ada yang di chat ada yang sempat ngomong ya kena dividen trap gitu. Nah perhatikan kadang nggak cuma ngejar dividen tok gitu. Hati-hati dengan jebakan dividen. Apalagi orang yang berpikiran gue dapat dividen cabut nih. Nah itu paling sering tuh kena tuh dividen trap. Nanti jadi dari video ini nanti kalian kalau nonton 3 video yang lain terkait dengan series EPS ini, ya berarti pasti akan jadi lebih lengkap dan jadi lebih berguna buat kalian. Karena kenapa gue ambil tema EPS ya? Kenapa gue ngambil tema memprediksi dividen gitu? Karena ini kan awal tahun ya, dimana perusahaan itu baru mengeluarkan laporan keuangan. Kayak Bank Mandiri itu laporan keuangannya udah keluar gitu. Nah kalian tuh sebenarnya bisa memprediksi berapa sih dividen yang akan dibagikan oleh Bank Mandiri nanti di tahun ini gitu. Jadi sebelum berita keluar kalian udah tahu, ini bakal bagi dividen gede nih, kalian bisa masuk duluan. Jadi ketika berita keluar ya udah harga sahamnya naik gitu. Bukan ketika harga keluar info tentang dividennya keluar baru sibuk mau beli gitu. Sedangkan biasanya kita itu udah tahu, kemarin itu ini bakal keluar kasih dividennya gede nih. Jadi kita masuk duluan, nanti ketika berita keluar harga sahamnya naik, kita tuh udah siap-siap buat gua taking profit dulu deh karena harga sahamnya juga udah naik, udah cukup signifikan gitu. Nah, jadi tujuan dari kelas hari ini tuh itu sebenarnya. Nah, ini jadi ketika kalian buka di aplikasi RTI ya, aplikasi RTI-nya di bagian case statistik, halaman pertama nih di bagian case statistik ini, halaman pertamanya langsung kalian akan ketemu tabel EPS nih, earning per share gitu. Nah kita akan bahas ini nih lebih dalam hari ini, jadi full tentang ini. Oke. EPS ini apa sih? Nah itu kan udah dijelasin di video EPS gitu ya, cuma di sini gue ulang lagi. EPS adalah pendapatan per lembar saham. Nah udah dari judul udah kelihatan sebenarnya pendapatan per lembar gitu. Kenapa gue harus tahu pendapatan per lembar? Karena ya supaya lu tahu lu beli saham itu kemahalan apa terlalu murah gitu. Masa iya pendapatannya 100 rupiah, lu beli harga sahamnya 10.000 gitu. Korelasinya di mana? Korelasinya tuh gini. Kalau lu beli 100, pendapatan perusahaannya 100, terus perusahaannya bagi dividen semua deh, keuntungannya semua dari 100 rupiah itu semua dibagikan jadi dividen. Nah, kalaupun dia bagi semua pendapatannya dia yang 100 rupiah itu, kita harus nunggu selama 100 tahun. Karena kita belinya 10.000 baru balik modal. Dengan catatan, pendapatannya nggak naik tahun depannya. Kalau pendapatan tahun depannya naik, mungkin jadi 200, 300, nah itu beda lagi. Tapi at least dari penentuan untuk masuk dan saat sekarang gitu, kita bisa mengecek, ini kayaknya terlalu mahal deh gitu. Ada beberapa orang kan, ya tunggu dulu deh, kalau benar labanya naik baru gue masuk gitu. Kalau nggak naik kan spekulasi namanya. Nah itu juga jadi pertimbangan tuh nanti ke depannya. Oke, sesuai judul ya, earning per share. Jadi rumus dari EPS ini adalah di sini nih. Kalau kalian lihat di case statistik di bagian fundamental di sini ada net profit, laba bersih. Gitu. Nah, laba bersih di sini adalah 814 miliar. Gitu ya. Dibagi dengan lembar saham nih per share, lembar saham di mana? Di sini issued shares di sini ada 1 miliar lembar ya.
Jadi pendapatan dibagi dengan 1 miliar lembar. Tapi perlu diperhatikan ini ada most recent quarter. Jadi katanya itu laporan keuangan terakhir itu sampai 30 September. Nah, 30 September itu kuartal ketiga. Kalau kuartal keempat atau laporan tahunan berarti dia nanti di sini update 30 Desember. Nah, kalian kalau yang bisa buka RTI, kalian bisa buka tuh kayak Bank Mandiri. Bank Mandiri tuh udah keluar tuh laporan Q4-nya. Nah, pasti beda. Most recent quarter-nya jadi 30 Desember di situ. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu, ini berarti sampai laporan keuangan September nih, berarti Q3 gitu. Nah, kita tinggal bagi. Net profit dibagi dengan issued shares, ya. Dapat karena 814 miliar dibagi 1 miliar, maka dapatnya 814. Gitu. Ya. Nah, ini dapatnya hasilnya. Tapi 814 ini dipakai di mana? Nah, 814 adalah akumulasi dari kuartal pertama 520, kuartal kedua 77, kuartal ketiga 217. Nah, itu jadi dijumlahin di sini 814. Kenapa gue kasih contoh ADMF? Karena salah satu ADMF ini simple nih, pembaginya itu cuma 1 miliar lembar. Gitu. Kalau perusahaan-perusahaan lain, kalau kalian lihat pembaginya tuh banyak tuh, ada yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus angkanya tuh ngacak gitu pembaginya. Jadi rada susah. Kalau ini kan gampang. Kita lihat 814 miliar dibagi 1 miliar maka dapatnya 814. Oke, dapat gitu. Nah, jadi ini tampilan di EPS-nya. Nah, nanti di sini ada angka, ntar gue jelasin di slide selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan kita lihat issued shares di sini ya 1 miliar lembar gitu. Tapi kan kayak tadi gue bilang ada yang koma-komaan gitu. Nah, untuk lebih jelas kalian bisa datang ke profile sebelahnya case statistik. Terus di sini ada shareholder composition. Komposisi pemegang sahamnya. Nah, 1 miliar itu dari mana? Ini total 100% lembar saham yang beredar itu jumlahnya 1 miliar lembar. Gitu. Jadi kalian tahu tuh 1 miliar itu adalah total, bukan yang cuma punya masyarakat ya. Jadi Bank Danamon-nya punya, ditambahin masyarakatnya punya, kalau ada saham-saham lainnya juga ditambahin. Pokoknya total 100% lembar sahamnya itu ada di 1 miliar lembar saham. Jadi kalian dapat tuh nanti di sini kalau dijumlahin 814. Gitu. Nah, ini pendapatan per lembar. Kenapa kita harus dapat per lembar? Kita harus tahu pendapatan per lembar karena saham yang kita beli ini tuh per lembar. Jadi perbandingannya apple to apple. Gitu. Karena bisa jadi gini, ada perusahaan harga sahamnya mungkin kelihatannya kecil ya, cuma 500 gitu. Tapi pendapatannya juga cuma 50. Jadi sebenarnya ya sama aja karena harga sahamnya kecil, pendapatannya kecil. Kok bisa kecil ya? Bisa jadi lembar saham beredarnya banyak. Jadi makanya harga sahamnya jadi kecil. Contohnya kayak Sampurna sama Gudang Garam. Itu kalau kalian lihat dari sisi harga saham, Sampurna 1000-an, Gudang Garam 30 ribuan, pasti bakal bilang, wah Gudang Garam mahal. Tapi coba lihat dari sisi shareholder composition-nya, lembar saham beredarnya Gudang Garam itu lebih dikit. Lembar saham beredarnya Sampurna itu banyak banget, makanya ada adjustment di situ. Balik lagi yang kita lihat itu harga saham dibandingkan dengan lembar saham. Gitu. Jadi ini tujuannya kenapa kita harus tahu EPS. Nah, contohnya ini yang tadi gue bilang, kalau dia di Q3 ya, laporan keuangannya cuma sampai Q3, maka di sini kosong. Gitu. Tapi kalau laporan keuangannya sampai di Q4, maka di sini ada isi Q4 gitu. Ya, jadi RTI menurut saya adalah salah satu aplikasi yang cukup update untuk masalah data di bursa. Jadi kita bisa mengambil acuan dari RTI. Tapi balik lagi, kalau memang mau tahu pendapatannya dari mana, nah itu mau nggak mau kita harus baca lebih detail tentang laporan keuangannya. Gitu. Nah, di sini saya kasih contoh ADMF sama Arna. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Jadi di kolom EPS itu ada tadi total EPS. Total EPS ini kan dijumlahin Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4, ini totalnya 16. Itu 5 tambah 5 10, 3 tambah 3 6, total 16. Lalu di bawahnya ada DPS. DPS ini adalah dividennya. Jadi di tahun 2017 Arna ini membagikan dividen Rp12. Pendapatannya Rp16. Gitu. Nah, DPR ini adalah dividen payout ratio. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari EPS 16 ini. Kenapa bisa dapat 12? Karena itu 75% dari pendapatannya dia. Gitu. Nah, jadi kalau tadi kita lihat di sini kan, nah ini tadi ini.
DPR-nya 75, 76, 75. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau Arna ini membagikan dividen estimasi 75% dari pendapatannya setiap tahun. Gitu. Nah, ini nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa memprediksi dividen ke depannya itu berapa. Gitu. Nah, ini tadi di RTI ya, kayak tadi gue bilang RTI itu Q4-nya kan belum keluar ya di sini. Karena memang laporan keuangannya belum ada gitu, belum dirilis laporan keuangannya. Tapi banyak orang nanya, kok kenapa di sini muncul 1086? Padahal kan sebenarnya harusnya 814 gitu. Nah, ini yang RTI itu memproyeksikan EPS itu menggunakan metode statistik sederhana doang gitu. Metodenya gini, jadi 814 yang kita dapetin itu, ini kan karena udah keluar 3 kuartal ya. Nah, dibagi 3 tuh. Gitu. 814 dibagi 3 dapatnya 217. Jadi RTI mengatakan rata-rata 1 bulan itu mereka untungnya itu 271 gitu. Nah, makanya di Q4 RTI bilang oke, berarti estimasi Q4 itu rata-ratanya nih pendapatannya 271. Makanya di sini muncul 1086 gitu. Kalau ternyata laporan keuangannya baru keluar Q1 doang waktu kemarin di sini 520 gitu ya. Q2-nya belum ada, Q3-nya belum ada gitu. Nah, maka di EPS di bawah ini akan jadi gede nih. Kenapa jadi gede? Karena keluarnya baru Q1, karena keluarnya baru 1 data, langsung RTI kali 4. Gitu, karena keluarnya baru 1 data. Terus kalau keluar Q2, nah dijumlahin RTI kali 2. Karena kan dianggapnya cuma setengah, berarti sisa setengah lagi tuh 2 kali lipatnya lah gitu dalam 1 tahun. Nah, keluar lagi Q3 dibagi 3 ditambahin sepertiganya di sini. Gitu. Makanya ini adalah rumus untuk RTI menghitung estimasi profitnya. Apakah pasti akan sama? Belum tentu gitu. Balik lagi, sentimennya apa? Kayak kemarin kan di Q1, kalau kalian lihat di Q1 waktu baru keluar 520, berarti di sini jadinya 2080 gitu EPS-nya. Gitu. Kenapa? Karena yang keluar baru Q1, baru 520. Jadi RTI bilang, "Oh, berarti kali 4 ya." Karena kan baru keluar Q1. Mereka memprediksi kuartal 2, 3, 4 berarti sama kayak Q1 gitu. Dan karena datanya masih sedikit, maka chance untuk salah juga akan gede. Kalau datanya udah 3 begini, chance untuk mirip juga semakin kalaupun meleset nggak jauh lah biasanya gitu. Kecuali ada aksi korporasi, mereka jualan aset, mereka ngapain, nah itu pasti ada adjustment gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ya harusnya sih nggak terlalu beda jauh sama estimasi yang diberikan oleh RTI. Nah, jadi dari sini kita bisa memprediksikan, oke, ADMF kalau labanya kita anggap deh mirip deh 1086 gitu ya, di tahun 2020 kemarin kinerjanya mereka. Nah, maka kita bisa memprediksikan ADMF kemarin-kemarin itu bagi dividen 50% mulu nih. Gitu. Oke, berarti di tahun ini kita estimasi sama ADMF bagi dividennya juga 50% karena kan tiap tahun rutin ya bagi dividen 50%. Maka kita bisa memprediksikan, oke, dia bagi dividen 50%, maka dia akan membagikan dividen setengah dari pendapatannya. Gitu, yaitu sebanyak 543. Gitu per lembar. Jadi kalau kalian beli 1 lot yang dimana itu 100 lembar, berarti 1 lot yang kalian beli, maka kalian akan mendapatkan dividen sebanyak 54.300. Gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya nanti kalian bandingkan dengan harga sahamnya gitu. Worth it nggak? Gitu. Nah, yang kedua kayak gini. Jadi kalau gue kasih pertanyaan kayak gini, kira-kira Arna tahun ini bagi dividen berapa banyak? Ada yang bisa jawab nggak? Ketik aja di kolom chat. Itu. Ya, 75%. 75% dari mana? Hasilnya berapa? DPS-nya berapa? DPR-nya kan 75%. Ya, betul. Nah, berarti kita bisa memprediksikan. Benar tuh, 33 gitu. Jadi tahun ini Arna akan bagi dividen 33. Nah, tinggal kalian cek apakah gue worth it beli di harga 735 dengan dividen 33 gitu. Jadi di sini kita bisa tahu, biasanya selalu gue bandingin dengan deposito. Kalau gue letakin uang gue di deposito bank, itu berapa persen dapatnya? Oh, dapatnya 3-4% gitu ya. Nah, kalau di saham gue nabung di saham dapat dividennya 7%,
kan berarti gue udah plus 3% daripada gue letakin di deposito. Uang gue berarti enak nih, aman gitu. Dengan catatan tadi, usahakan pendapatannya naik terus. Supaya apa? Supaya ya naik terus nanti dividennya gitu. Kalau deposito kan tetap tuh nggak bakal tahun ini gue deposito di bank BCA 3,5%, tahun depan naik jadi 5%, tahun depan naik lagi jadi 7%, kan nggak kayak gitu kalau deposito di bank gitu. Jadi di sini kalian bisa memprediksikan, oke, ini sama terus nih 75, 76, 75. Oke, berarti ini estimasi 75 juga. Kita bisa ambil asumsi dari situ. Walaupun terkadang ya bisa kadang-kadang tuh beda nih. Oh, ternyata tahun ini nggak jadi 75, jadi 50% gitu. Nah, itu resiko yang bisa berubah memang. Tapi at least dari sini kita bisa memprediksikan, dan banyak orang juga pasti akan memprediksikan, oke, dia akan bagi tetap 3-3. Keputusan balik ke RUPS. Keputusan nanti akan kembali lagi ke RUPS gitu. Jadi setidaknya kita tahu, ini bakal mau bagi dividen nih bentar lagi. Nah, kalian bisa list tuh nanti mana perusahaan-perusahaan yang bagi dividennya tuh kira-kira gede. Jadi sebelum berita keluar, atau kalian cek nanti, oke, ini mau RUPS nih, dalam waktu dekat mau RUPS gitu ya. Nah, kalian bisa estimasi tuh, oh ini kalau beritanya benar sesuai prediksi yang kita hitung, berarti bakal melejit nih ketika beritanya keluar. Nah, waktu naik itu kan kalian udah masuk duluan kemarin-kemarin, udah ngumpulin duluan. Kayak sekarang deh, Bank Mandiri kan turun terus tuh ya, gitu. Nah, bentar lagi mau RUPS tuh Bank Mandiri. Kalian coba cek dividennya berapa persen tuh. Kalau dividennya tetap gede, kan kalau nggak salah tahun lalu bagi dividennya 60% tuh Bank Mandiri. Nah, kalau dividennya cukup gede, waktu turun-turun sekarang ini bisa jadi kalian, oke, ini dekat-dekat RUPS gitu ya, mungkin seminggu sebelum RUPS, harga saham belum naik, gue masuk dulu deh gitu. Karena nanti kalau beritanya keluar dan harga sahamnya udah naik duluan, baru kalian masuk, ya pasti telat gitu. Jadi masuk duluan, prediksi, oke, nanti berita keluar, harga sahamnya naik. Nah, kalau naiknya udah sesuai dividennya, misalnya jumlah dividennya Rp200 ya gitu. Oke, dia bagi dividennya Rp200 nih, terus kalian masuknya di harga 6.200 gitu. Ternyata setelah berita dia naik nih, harganya jadi 6.400 atau bahkan 6.500 gitu. Nah, bisa jadi, oke, gue nggak perlu nunggu sampai bagi dividen, gue jual aja udah untung setara dengan dividen yang mau dibagikan gitu. Jadi kalian bisa keluar duluan gitu. Jadi ini cara bagaimana kalian bisa mengambil keuntungan sebelum dividen itu dibagikan gitu. Karena biasanya abis bagi dividen bakal anjlok. Sama tuh kayak PTBA yang tahun lalu. Kan abis bagi dividen anjlok terus tuh, ARB mulu gitu. Tapi kalau kita tahu cara ngitungnya, nah sebelum dia pengumuman bagi dividen kita ngumpulin. Waktu dia naik sebelum bagi dividen kita udah keluar. Jadi udah untung duluan. Jadi orang yang baru baca berita waktu pengumuman dividennya PTBA gede gitu, baru masuk, ya udah telat karena harga sahamnya udah keburu di atas gitu. Kita yang ngambil sebelumnya udah dapat untung dulu. Jadi di situ keunggulan kalau kalian bisa memprediksi dividen dan memprediksi apa yang akan datang ke depannya. Nah, ini sebenarnya simple aja sih, ya cara gampang aja. Makanya di sini gue kasih ke basic dulu aja gitu. Jadi setidaknya di musim dividen ini kalian bisa cek yang mau RUPS siapa gitu. Oke, RUPS-nya harus RUPS tahunan ya, bukan RUPS luar biasa. Ada beda tuh. Ada RUPS LB sama RUPS T. Pilih yang RUPS T. RUPS T itu yang membahas bagi dividen. Kalau LB itu dia biasanya nggak bahas bagi dividen gitu. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan untuk dekat-dekat ini nih. Next. Nah, jadi tujuannya apa kita belajar ini ya? Biasanya ini dipakai untuk orang-orang yang mau invest secara jangka panjang nih. Makanya tadi di grup investor kan dibilang lebih cocok buat yang investor gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya dari kemarin kan nanya tuh, mana yang layak invest gitu, mana yang layak invest. Nah, nggak semua saham itu layak invest. Nggak semua saham itu boleh di average down. Yang boleh di average down apa? Contohnya yang kayak gini gitu. Ini ada satu perusahaan ya, harga sahamnya naik dari 2016 sampai 2020, terus drop karena corona, tapi ya balik lagi nih ke atas gitu. Nah, ini perusahaan ini kalau kemarin di tahun 2016 ini ya, dia kan sempat turun nih sampai 3.000, sampai 2.000-an sebenarnya, 3.000 deh kita anggap gitu. Kalau di 2016 ini kita beli di harga 3.500 aja. Oke, di awal tahun nih. 3.500, mungkin sebelumnya udah masuk duluan 3.500, dia pikir murah gitu ya. Nah,
masuk di 3.500, masuknya 100 juta misalnya supaya gampang ngitung. Itu kita lihat dari tahun 2015 perusahaan ini udah bagi dividen mulu dan dividennya tiap hari itu tiap tahun tuh tambah gede gitu. Jadi kalau kita totalin 2015 tambah 2016 tambah 2017 tambah 2018 tambah dividen tahun 2019, itu total dividennya udah Rp3.500, setara sama kita beli kemarin di sini dalam jangka waktu 5 tahun. Kenapa 2015 masuk? Ya, karena laporan keuangan 2016 dividennya kan baru dibagikan 2016-nya. Gitu. Saya pakai ini, laporan 2020 bagi dividennya kapan? Kan 2021 baru dibagi dividen karena 2020 kan pendapatannya baru clear tuh, baru lengkap. Jadi bagi dividennya 2021. Berarti pendapatan 2015 dibagikan dividennya 2016. Pendapatan 2019 dibagikan dividennya 2020 gitu. Oke. Nah, di sini total dividennya udah 3.500. Artinya apa? Artinya selama 5 tahun kalian udah dapat dividen itu totalnya 100 juta. Gitu. Ini di breakdown nih. 2015 kalian beli 100 juta kemarin, dapatnya 9,5 juta dari laba tahun 2015. Ini dibagikan 2016. Gitu. Terus dari laba 2016 ya jadi dividen kalian dapatnya lebih gede nih, 14 juta. Padahal awalnya kalian cuma beli tuh 100 juta doang tuh. Gak kemana-mana. Gitu, beli taruh aja udah nggak usah pusing gitu karena dividennya kita pikir oh bakal naik terus gitu ya. Nah 2017 naik lagi jadi 20 juta, naik lagi jadi 25 juta, naik lagi jadi 30 juta. Jadi enak banget. Nah saham yang seperti ini yang boleh diinvest sampai kalian pensiun, yang nggak usah dijual-jual. Kalau turun gimana? Nih kan kemarin waktu di sini nih ada turun-turunnya, di sini ada turun-turunnya, di sini ada turun-turunnya. Nah ini fase-fase untuk kita nambah ngumpulin barangnya, gitu. Kenapa? Ya karena kinerja perusahaannya masih bagus. Justru mumpung turun, kita bisa average down, average down, average down. Yang gini yang boleh di average down. Kalian jangan average down saham-saham yang nggak bagi dividen, percuma, gitu. Kalau sahamnya turun, kalian nggak dapat apa-apa, nggak dapat keuntungan dari dividen. Makanya harus ya boleh kalian average down yang begini. Jadi kalau kalian tanya, contohnya apa? Soci boleh average down nggak? Enggak, karena Soci bagi dividennya kecil banget gitu, nggak nutup dari penurunan harga sahamnya. Jangan di average down. Atau kayak GJTL boleh di average down nggak? Nggak boleh gitu. Harus ngikutin tren, harus pakai ke technical. Karena mereka nggak ada pembagian dividen. Lu nahan gajah tunggal 10 tahun juga yang lu harapin harga sahamnya naik, bukan lu udah harapin dividennya. Kalau ini harga sahamnya turun, lu tetap dapat dividen, lu tetap dapat duit gitu loh. Ini yang bisa lu jadiin tabungan buat pensiun. Gitu. Jadi lihat ya total kalau kalian jumlahin 9,5 juta, 14,4, 20,1, 25,9, 30,1, ini total 100 juta total dividennya kalian. Gitu. Jadi ini yang menarik untuk kalian bisa nabung terus ya. Ini dengan catatan lu beli hilang gitu, nggak usah pikirin lagi gitu. Uang dividen yang dibagiin lu tarik buat jajan, dividen dibagiin lu tarik buat lu jajan. Kalau dividen ini dividen dapat 9,5 juta, lu beli lagi sahamnya. Dividen dapat 14 juta, lu beli lagi sahamnya. Pasti dividen lu bakal lebih gede-gede lagi ke depannya. Gitu. Bisa jadi dalam waktu 5 tahun lu udah dapat di atas 100 juta. Plus di atas 100 juta gitu. Nah, ini baru dari sisi dividen. Gua nggak bilang harga saham lu naik dari 3.000 naik sampai ke 8.000. Ini belum bahas sampai sana gitu. Ini dari dividen aja lu udah dapat 100 juta, belum lagi dari selisih harga sahamnya. Gitu. Berarti total uang lu dari lu beli 100, dividen lu 100, berarti total udah 200 juta nih. Gitu. Belum gua hitung dari 3.000 naik sampai 8.000 gitu. Nah, makanya saham-saham yang begini yang boleh lu beli gitu. Jadi kalau kalian tanya, kenapa BCA bisa naik terus? Coba lu cek, pendapatannya naik nggak? Dividennya naik nggak? Clear, jawabannya cuma itu tok. Gitu. Sido boleh invest nggak? Boleh. Kenapa boleh diinvest Sido? Coba lu lihat harga sahamnya naik, pendapatannya naik nggak? Dividennya naik nggak? Boleh. Gitu. Kalau lu tanya, BMTR boleh masuk nggak? Boleh invest nggak? Yo jangan. Kenapa? Memang pendapatannya naik, kinerjanya bagus. Tapi nggak ada bagi dividen, yo jangan. Kayak gudang garam, boleh invest nggak gudang garam? Yo jangan.
Kenapa? Tahun lalu nggak bagi dividen. Dan kalaupun bagi dividen sebelum-sebelumnya cuma 2.600, nggak menarik. Lu nahan lama juga ya cuma dapat segitu-segitu toh. Gitu. Jadi lu harus cari perusahaan-perusahaan yang dividennya tuh nambah lama tambah gede dengan catatan labanya juga ikutan naik gitu. Dan make sure ke depannya labanya juga masih akan naik. Jangan sampai udah suram nih gitu ya. Tahun ini bagi dividennya gede, tahun depan udah nggak bakal bagi dividen lagi gitu. Nah terus pertanyaan orang, kok 2020 kan turun? Bener nggak? Jadi 1.000 estimasinya, yang harusnya 2.000 jadi 1.000 gitu. Jelek dong. Ya harus ada justifikasi ya kalau yang begini. Kita harus cek apakah penurunan dari pendapatan sahamnya ini karena perusahaannya jelek atau memang karena kondisi globalnya yang jelek gitu. Dan biasanya gue cek tuh, oke dia turun ya, gue akan cek sesama sektornya pendapatannya turun nggak? Turun juga, ya udah berarti nggak ada masalah sama perusahaannya, karena berarti memang sektornya lagi jelek gitu. Justru kalau dia nggak bisa turun sampai sini labanya, kalian nggak bakal bisa dapat harga saham kemarin di 5.000 gitu. Kalau laba yang nggak turun ya ini harga sahamnya pasti akan naik lagi gitu. Justru karena labanya turun dia bisa koreksi. Justru ini kesempatan buat kita masuk. Kenapa? Karena tahun depan kalau ekonomi kembali jadi normal, orang jadi mau belanja mobil lagi, mau penjualannya mereka kencang lagi gitu ya, ya kan labanya naik lagi. Kalau kalian masuk lebih cepat, labanya balik lagi ke 2.100, kalian dapat dividen 1.000, kalian belinya di 5.000, kalian udah dapat dividen 20% gitu. 20% dibandingin sama deposito, 20% ya jauh gitu. Makanya ini penting untuk kita mindset invest yang benar itu seperti apa, itu ya seperti ini gitu. Jadi jangan tiba-tiba nyangkut, kok invest ya harus lihat dulu dia bagi dividennya ada nggak, segede nggak, konsisten nggak, nambah terus nggak, bisnisnya ke depan tuh gimana. Nah itu yang penting gitu. Nah ini asumsi kedua. Tadi kan kita bilang sampai 2020 doang gitu. Nah gue ajak kalian berpikir lebih jauh ya, supaya kalian tahu tuh buat pensiun itu beli saham mana yang cocok gitu. Misal ini kan labanya naik terus ya, EPS-nya naik terus, pendapatannya kan naik terus, bagus nih ya gitu. Nah 2020 turun, oke lah 2020 turun karena ada corona, karena ekonomi lagi jelek. 2021 kan kita harapin ekonomi bagus, dia naik lagi dong labanya gitu. Nah karena pendapatannya dari tahun-tahun kemarin naik mulu, berarti kan kita bisa estimasi, oke berarti nanti ekonomi selesai labanya bakal naik lagi gitu ya, bisa balik lagi mungkin di atas 2.000, 3.000. Misal di tahun 2030 pendapatannya per lembar naik jadi 10.000 gitu. Dia tadi bagi dividen berapa? Kan 50%, benar nggak? Berarti kalian dapatnya berapa? Rp5.000, karena setengah dari 10.000, 50% dari 10.000, berarti bagi dividennya Rp5.000. Bayangkan ketika kalian kemarin beli di harga 3.500, cuma harga 100 juta, modal belinya itu 100 juta, kalian dapat dividennya 5.000, belinya 3.500, dapatnya 5.000. Berarti dividen dalam tahun 2030, 1 tahun aja kalian udah dapat dividennya 142 juta. Padahal modal kalian beli tahun 2016 cuma 100 juta. Menarik kan? Gitu. Ini alasan kenapa Warren Buffett bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia, karena dia beli Coca-Cola gitu. Kok bisa gitu kan? Ya iya. Coca-Cola waktu dia beli mungkin harga pendapatannya masih kecil gitu ya. Masih seimbang lah waktu itu Coca-Cola. Mungkin waktu itu dia beli harga, mungkin punya uang 100 juta misalnya ya. Dia mungkin dapat dividen dari Coca-Cola waktu itu cuma 5 juta, cuma 5%. Tapi kan ternyata penjualan Coca-Cola naik terus ya, labanya tambah lama tambah besar. Nah, dividennya yang dibagikan juga tambah besar. Jadi bisa jadi 100 juta hari itu dia beli. Hari ini dia bisa dapat dividen dengan modal 100 juta itu bisa jadi 1M atau 10M. Gitu. Kenapa? Karena pendapatannya yang bertumbuh. Nah, ini yang boleh kalian hold untuk jangka panjang. Gitu. Ya, gue harapin kalian tuh jadi terbuka mana saham yang boleh diinvest, mana yang enggak. Jadi makanya kalau nanya di grup investor kadang gue rada bingung juga gimana mau jelasinnya, karena nggak mungkin gue jelasin setengah-setengah gitu loh. Makanya di sini gue bikin videonya supaya kalian tuh ngerti ini tuh yang boleh diinvest tuh kayak gini
gitu. Karena kan ada beberapa orang, kok gue punya uang dikit, kok belum punya uang sebanyak itu, gue masih kerja atau gue masih kuliah gitu ya, uangnya terbatas. Ya nggak apa-apa, kalian start itu dari kecil. Kalau kalian nggak mulai beli dari sekarang, ya nggak bakalan jadi gede gitu. Kalau kalian belinya baru tahun 2020, ya udah nggak masalah gitu. Kenapa? Yang penting pastikan labanya itu naik terus. Kenapa? Karena dividennya tambah lama tambah gede. Tujuan kita itu ngincar dividen yang tambah lama tambah gede kalau buat mau diinvest gitu. Percaya deh, perusahaan yang bagi dividennya tambah lama tambah gede, coba cek nanti di RTI masing-masing. Kalau yang begini syaratnya, harga sahamnya pasti naik secara jangka panjang gitu. Kayak ICBP gitu ya, coba cek ICBP 5 tahun, tetap grafiknya masih naik. BBCA, SIDO muncul, terus ADMF, even perusahaan kecil ya kayak Ekat, itu kan jarang tuh kita bahas gitu ya. Coba lihat 5 tahun harga sahamnya enak, naik terus kok gitu. Kok bisa? Kok nggak pernah dibahas? Ya memang nggak enak, saham-saham begini tuh buat dijadiin trading. Saham-saham begini tuh dia akan lambat banget, jalannya dikit banget, tapi ya naik terus secara jangka panjang. Kenapa? Karena dividen. Karena orang yang beli saham-saham begini gak bakalan mau jual barangnya mereka, ditahan mulu gitu. Sebisa mungkin mereka gak bakal jual. Kenapa? Karena ini tuh ladang uang gitu. Jadi harus dipahami seperti ini. Jadi kalian tuh jangan ikut-ikutan. Oh, Pak Lokeng Hong invest gajah tunggal, gue berarti invest. Ya nggak bisa, beda gitu. Kalau uangnya kita tuh nggak segede uangnya Pak Lokeng Hong gitu. Jadi cara investnya kita juga harus mikir gimana caranya aman. Pak Lokeng Hong dapat dividen dari PTRO 1 tahun itu gede, miliaran gitu dari PTRO. Jadi kalau kalian gini deh, gue tanya ke kalian kalau tiap tahun udah fix dapat uang di atas, mungkin di atas 10M setahun gitu ya, itu dapat di dividen tok. Ya kalian letakin saham di saham-saham kecil yang kemungkinan bisa naik banyak. Kalau dia nggak naik gimana? Ya nggak apa-apa, tenang-tenang aja, toh masih ada dividen 10M kok buat gue hidup misalnya gitu. Jadi itu yang perlu kalian pertimbangkan. Jadi gue selalu bilang kalian jangan pernah ikut-ikutan. Gue beli apa kalian ikutan? Ya nggak bisa gitu. Karena beda orang, beda cara, beda risk appetite-nya ya, beda cara menangani resikonya, beda cara tradingnya, beda kemauannya gitu. Nah itu beda-beda, jadi nggak mungkin bisa kusamain gitu. Makanya di sini gue jelasin ini supaya kalian tuh bisa milih, lu mau trading, lu mau invest, atau lu mau ngapain gitu di bursa ya. Jadi gue harap dari sini agak sedikit tercerahkan nih yang mau invest. Nah sama penting dilihat ya, nanti di bagian RTI kayak statistik gitu ya, di bagian bawah-bawah itu ada tab namanya valuasi. Nah valuasi ini ada satu yang namanya dividend yield. Dividend yield ini bagus untuk kita memprediksi gue dapat dividen itu berapa persen gitu. Nah ini penting nih untuk kalian tahu nih, jangan sampai kalian lihat oh ADMF dividen yieldnya 12%, berarti kalau gue beli 100 juta sekarang berarti gue bakal dapat uang 12,3 juta. Bukan gitu ya gitu. Kenapa bukan seperti ini? Karena tadi dividen yield 12% ini diambil dari acuan tahun 2019, DPS-nya 2019. 1054 gitu. Tapi kan kita tahu tadi, di sini labanya turun jadi 1086 gitu. Jadi kan dividennya tuh bukan segede 1054 lagi gitu. Jadi ya makanya di sini kelihatannya gede nih 12% karena harga sahamnya 8.500, didapat dividennya 1054. Di sini kalau dihitung-hitung berarti 12%. Nah, ada orang tanya, "Kok gimana caranya hitung dividen yield?" Cara hitungnya gini. Lu dapat dividennya Nah, nih di sini deh. Kita kan dapat dividen tahun 2020 estimasi labanya 1086. Tadi dia bagi dividennya 50%. Berarti dividen yang dibagikan 543 gitu ya. Cara ngitung dividen yield gimana? Lu bagi 543 dibagi harga saham yang lu masuk. Jadi kalau lu belinya 8575, lu bagi 8575. Kalau lu beli harga sahamnya 5.000, lu baginya di 5.000. Maka akan dapat di sini nanti dikali 100%. Maka akan dapat nilai dari dividen yield. Gitu ya. Nah,
di sini gua kasih contoh, kalau kalian dapatnya 543 dividennya dan kalian beli di harga 8.575, maka dividen yang akan kalian dapatkan sebanyak 6,3%. Gitu. Dengan catatan labanya 1086. Kalau labanya ternyata nanti keluar, oh ternyata labanya naik nih, tinggi nih 1200 gitu ya. Nah, 1200 berarti kan di sini dia bagi dividennya 600. Nah, kalian tinggal bagi 600 dibagi harga saham yang kalian beli waktu itu. Berarti kalian dapat dividennya berapa. Nah, kalau tahun depan harga sahamnya balik lagi ya, pendapatannya balik lagi ke 2100, terus bagi dividennya balik lagi ke 1054, berarti kalau kalian masuk di harga sekarang, kalian dapat dividennya 12,3%. Gitu. Jadi ini penting ya untuk jadiin acuan, ini pembagiannya tuh kayak gimana. Jadi nggak kejebak. Kok misalnya ada perusahaan yang biasanya ngasih dividen 50%, terus tiba-tiba ngasih dividen 100% gitu ya. Apakah bisa diinvest gitu? Ya tergantung, harus dicek kenapa dia bagi dividen 100% gitu. Apakah perusahaannya butuh duit? Terus dia bagi 100% itu tahun depan dia mau ngapain? Apakah labanya masih bisa naik gitu? Kalau bisa jadi misalnya pendapatannya ini ya, misalnya pendapatannya gue kasih contoh lagi. Nah, misalnya pendapatannya 2.000 gitu. Terus dari sini dia tiba-tiba bagi dividennya 2.109. 100% tuh dibagiin semuanya dijadiin dividen gitu ya. Nah, ini boleh diinvest nggak? Ya harus dicek dulu. Biasanya kalau dia berani bagi 100%, kita harus cek dia punya uang cash banyak nggak? Apakah apakah cashnya itu setelah dibagikan dividen ini cashnya masih tergolong besar? Kalau masih tergolong besar berarti wajar. Mungkin dia ada agenda mau ngapain gitu ya, ownernya lagi butuh duit atau apa gitu, atau mereka mau bayar utang atau apa gitu. Nah, cashnya biasanya gede gitu. Kalau cashnya gede, dia bagi dividennya 100%, mungkin kita masih masuk akal. Tapi kalau cashnya terbatas, dia kasih dividennya full, itu hati-hati. Bisa jadi memang perusahaannya udah deh gue mau ambil semua uang yang ada, mau udahan gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi makanya harus dicek lagi. Tidak semuanya bagus, tidak semuanya jelek. Jadi benar-benar yang namanya perusahaan itu kita nggak bisa pukul rata ya. Jadi nggak ada yang 100% pasti jelek gitu, nggak ada. Makanya semuanya harus dicek karena apa, tujuannya apa. Itu selalu tanya why, selalu digituin gitu. Oke. Nah, ini kalian bisa tahu ya gimana cara menghitung berapa persen yang akan kalian dapat. Jadi dividend yield itu apa? Dividend yield itu gini. Kalau gue beli sahamnya sebanyak 100 juta, berarti kalau gue beli ADMF di harga 8575 sebanyak 100 juta dengan dividen yield 6,3%, berarti dividen gue dapat dari ADMF untuk tahun buku tahun 2020 yang dibagikan 2021 berarti sebanyak 6,3 juta. Gitu. Itu tujuan kita bagaimana menghitung dividen yield. Tujuannya kita pakai perhitungan dividen yield. Gitu. Tapi kan gue harapin 2021-nya nanti labanya itu balik lagi nih kayak 2019, at least ya 2000 lah. Gitu. Kalau labanya 2000, dia bagi dividennya 1000, gue belinya di harga 8575, nah kan yieldnya jadi menarik. Jadi 1000 bagi 8575 kali 100%. Berarti gue dapat dividen yieldnya di sini mungkin sekitar 12%. Gitu. Berarti kalau tahun buku 2020 yang dividen dibagikan tahun 2021 gue dapat 6,3 juta, tahun depannya lagi gue dapat dividen 12 juta. Gitu. Kan enak banget sebenarnya. Gitu. Mungkin kalau uang 100 juta nggak kelihatan enaknya. Tapi kalau kalian punya uang 3M, ya, kan banyak orang tanya, kok gue mau pensiun dari saham, gimana caranya? Lu punya uang 3M, ya, ini berasa nih. Lu punya uang 3M, lu beli ADMF, kalau dia bagi dividennya 543, 6% dari 3M, lu dapat berapa? 180 juta. Setahun loh. Kalau kita bagi 12, berarti per bulan lu dapatnya berapa? Estimasi 15 juta ya, nggak salah. Iya, 15 juta. Sebulan.
gitu. Dengan uang 3M. Dengan catatan ini waktu di sini labanya lagi anjlok. Kalau labanya balik kayak tahun lalu, di mana dividennya 12%, tahun depannya lagi 12% lu dapat dengan modal 3M yang lu beli hari ini di harga 8575. Kalau yieldnya naik jadi 12%, berarti tahun 2022 lu dapat dividen dari ADMF sebanyak berapa? 3M kali 12%. Berapa tuh? 360 juta. Kalau kita bagi 12 bulan, per bulan estimasi kalian dapat sekitar 30 juta. Menarik kan? Gitu. Nah, ini yang kita boleh hold untuk jangka panjang untuk kita buat pensiun. Nah, terus tanya, untuk menemukan kandidat emiten yang layak investasi dengan screener, pakai filter apa aja? Oke, kandidat layak investasi. Berarti kalian harus cari perusahaan yang bagi dividen, ya. Berarti kalian cari dividen yield-nya. Gitu. Kalian cari dividen yield yang di atas deposito. Tapi setelah kalian dapat itu, jangan langsung dibeli gitu. Kalian harus cek apakah dividen yield tahun lalu gede, tahun ini kecil gitu. Karena memang tahun lalu itu jual aset atau dapat apalah gitu. Nah, pastikan perusahaannya itu memang tahun lalu dividennya gede nih, tahun ini masih turun ya karena corona, tapi nggak ada masalah sebenarnya di dalam perusahaannya. Memang sektornya lagi pada turun-turun, tapi dari acuan itu kan bisa kelihatan gitu. Kayak Arna tadi, Arna itu menarik gitu. Kenapa menarik nih? Gue kasih contoh nih, Arna menarik. Coba lihat labanya naik mulu. Nah, dari 2019 ke 2020 di saat corona dia masih naik nih labanya, dia dari 29 ke 44. Naiknya juga nggak main-main gitu. Berarti kan di sini bagi dividen 33 gitu ya. Terus kalian harus cek apakah tahun 2021 labanya masih bisa naik gitu. Nah, itu harus lebih dalam tuh bahas. Makanya nanti lebih dalamnya itu kita bahas di Stock School tuh nanti. Gitu. Gimana caranya memprediksi, memproyeksi ke depannya perusahaannya masih akan cenderung bagus. Dan kita tahu, makanya Arna sebenarnya di Stock School di tahun 2020 kemarin, Arna merupakan salah satu saham andalan Stock School ya. Dari harga 500 kita udah masuk di situ. Karena gue tahu kinerjanya pasti akan bagus, dan ternyata bener nih Q3, Q4-nya keluarnya ternyata amazing banget gitu. Kinerjanya bagus banget. Tapi kita udah bisa memprediksi. Nah, itu dijelasin tuh di Stock School. Gimana caranya kita tahu kinerjanya tuh bagus dan akan cenderung bagus gitu. Dan harga sahamnya sekarang udah 735. Even ketika IHSG drop, dia juga masih bertahan di 735. Makanya gue menarik pegang Arna. Dan sampai hari ini sih gue masih hold, untungnya sekitar 40-50% udah di Arna gitu. Simple dengan cara seperti ini dan memproyeksi apakah tahun depan gede. Nah, Arna mungkin adalah salah satu perusahaan yang gue akan bisa hold sampai 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi invest pun, kayak tau gue bilang, invest pun selalu akan ada cara. Nggak semua perusahaan bisa diinvest. Oke. Terus bentar. Ya, ini tadi yield. Kita masuk ke pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Hexa gimana? Nah, coba cek deh Hexa tuh gimana. Gue coba buka dikit Hexa. Bentar. Oke, Hexa kalau kita lihat ya dari sisi dividennya kan naik turun juga gitu, tapi dari sisi pendapatannya stabil. Nah, Hexa menurut gue juga cukup menarik untuk diinvestasiin. Kenapa? Karena dividennya juga cukup gede tuh tiap tahun gitu. Kalau ada orang yang senang main Hexa pasti ngerti tuh. Hexa tuh enak banget, stabil banget harga sahamnya di situ-situ, tapi dividennya tiap tahun 10%, 12% gitu. Jadi ya menarik gitu. Nah, yang lain mungkin kalau tanya saham, gue nggak bisa jawab semuanya ya, tapi at least begitu cara melihat dividen. Terus yang kedua, HMSP dengan cukai tembakau naik terus, apakah masih layak invest? Gitu. Ini nanti gue bahas di grup aja ya, di cek aja, karena ini kan lebih kepada proyeksi sahamnya ke depan, jadi bukan hubungan ke EPS-nya dan lain-lain. Kapan jadwal Stock School kalian bisa tanya ke Dina ya nanti di situ. Sisa EPS dipotong dividen itu nantinya masuk ke equity atau gimana? Nah, iya, gini. Itu sebenarnya di bagian PBV. Itu gue ada jelasin di PBV. Nah, EPS ini ya, ini kan bagi pendapatannya 665.
dividennya 332. Berarti kan masih ada sisa 332 nih. Gitu. Nah, 332 sisanya ini kemana? Setengahnya udah masuk ke dividen, setengahnya masuk ke equity. Gitu. Equity itu apa? Equity itu modal. Ya. Nah, nanti hubungannya kemana? Hubungannya ke PBV. Gitu. Ya. Jadi ini hubungannya. Jadi sisanya itu akan masuk ke penambahan modal. Ketika modal nambah, maka nilai buku dari perusahaan itu akan jadi tambah gede. Gitu. Nah, kalau nilai buku tambah gede, harga sahamnya stuck, maka rasio PBV-nya akan jadi lebih murah. Itu nanti kalian sambil nonton di video PBV. Itu gua ada jelasin di situ. Gimana cara hitung PBV, apa itu nilai buku, itu ada lengkap di situ. Nah, jadi lengkap tuh. Jadi di sini dari EPS itu akan nyambung kemana-mana sebenarnya. Ini tuh dasarnya sebenarnya. Ya. JRPT, silakan cek juga. Nanti pokoknya cara ngeceknya tuh kayak gini gitu. Di kalender RTI ada bonus dan tender offer. Itu maksudnya apa kok? Bonus itu adalah gini. Zaman dulu itu banyak dividen yang dibayarkan pakai cara saham. Gitu, atau ya banyak dividen yang dibayarkan pakai cara saham. Jadi kalau lu megang 100 lot, lu dapat 1 lot gitu. Jadi ibarat kayak bonus gitu. Nah, cuman sekarang kebanyakan memang lu pegang 100 lot ya lu dapat sahamnya berapa rupiah per lembar gitu. Jadi lebih make sense gitu. Jadi sekarang memang agak sedikit jarang sih untuk ada bonus diberikan lagi gitu. Ada nggak sekarang? Oh, masih ada ya. Ya, jadi istilahnya seperti itu tuh untuk dapat bonus. Jadi lu megang sahamnya berapa, dibayarkan pakai saham, bukan pakai uang. Kalau dividen kan pakai uang gitu. Nah, itu bonus. Kalau tender offer itu biasanya kalau perusahaan diakuisisi ya. Nah, kan yang akuisisi berarti 100% tuh. Gua pegang sahamnya. Nah, yang gua pegang itu kan juga akan dibeli. Itu namanya tender offer, dibeli di harga berapa. Misalnya harga sahamnya sekarang 1.000, di tender offer di harga 1.800. Berarti kalau kalian mau melepas saham kalian itu dihargai di 1.800. Itu namanya tender offer. Gitu. Ya, jadi ini cara perhitungan bagaimana cara memprediksi dividen. Oke, gak ada lagi pertanyaan, kita lanjut. Lembar saham bisa berkurang nggak? Total lembar sahamnya tidak, tapi lembar saham di masyarakat bisa. Lembar saham bisa berkurang kalau ada reverse stock split. Reverse stock split itu apa? Kalian bisa cek kemarin BEKS itu baru reverse stock split dari harga sahamnya 50 naik ke harga 500. Itu lembar sahamnya kalau yang punya 10 lot jadi punya 1 lot. Jadi diperkecil tuh rasionya. Nah, ini berkurang berarti lembar saham beredarnya. Harga sahamnya diangkat, tapi yang punya lotnya diperkecil. Yang ada biasanya di stock split kayak Unilever atau Hoki barusan. Nah, itu kan Hoki baru stock split, ya lembar sahamnya makin banyak tuh. Tapi harga sahamnya juga dikonversi. Gitu. Oke. Nah, jadi gue ada satu contoh buat kalian. Mungkin kalian bisa sambil ngitung juga ya. Nah, ini contohnya Unilever. Unilever adalah salah satu perusahaan yang bagi dividennya 2 kali 1 tahun gitu. Jadi di tahun 2020 ini kok udah muncul ya 87 gitu. Sorry, ini kayaknya kemarin nih. Ya labanya kemarin. Nah, ini kayaknya RTI itu lagi kadang suka error gitu ya. 87 itu dia masuknya ke sini nih 107,4 gitu. Jadi kalau ini kalian jumlahin kan berarti totalnya 194 nih. Nih komplit nih. Karena Unilever itu bagi dividen setahun 2 kali. Yang pertama di awal tahun, yang kedua di akhir tahun gitu. Nah, kemarin di akhir tahun 2020 dibayarkan Rp87 gitu. Nah, kalau kalian hitung Unilever, ini kan udah keluar ya laporan Q4-nya. Nah, Unilever itu selalu bagiin dividen tuh 100%. Gitu. Jadi, kalau kalian nonton video yang gue jelasin, Unilever gak layak investasi gitu ya. Kenapa? Karena menurut gue iya dividen yield-nya kekecilan. Kalian bayangkan, dengan pendapatan, anggap deh 188 gitu ya. Anggap 200 deh, 200 pendapatannya.
gitu. Harga sahamnya 8.000 misalnya. Ini kan kemarin udah turun. Kemarin waktu gue bikin videonya harga sahamnya 8.000 gitu. Berarti berapa dividen yieldnya Unilever? Berarti kan kita bagi tuh 200 dibagi dengan 8.000 dikali 100%. Nah, berarti di sini kita bisa hitung. Bentar, gue kalkulatorin. 200 bagi 8.000 berarti kan sekitar kalau kali 100 2,5%. Nih, kalau gue beli Unilever di harga 8.000 dengan dividen yang gue dapat 200, maka yield gue cuma 2,5%. Yo nggak menarik, mending gue letakin uang gue di deposito. Deposito kasih gue bunga setahun itu bisa 3,5 sampai mungkin ada BPR kasih masih 5% gitu. Masih lebih gede, yo nggak menarik waktu di harga segitu. Terus harga berapa dong menarik? Ya bisa jadi kalau harga Unilever di 5.000, kita bisa hitung yieldnya itu kita dapat dari berapa. Jadi tahun ini kan 2020, kita tahu nih labanya 188 gitu ya. Nah, kan biasa Unilever bagi dividennya juga full 188. Nah, kalian bisa hitung kalau gue beli di harga 6975 dapat dividen 188, yieldnya berapa gitu. Kalian hitung. Oke, dividen 188. Harga saham yang gue beli 6975. Berapa yieldnya? 188 bagi 6975 kali 100%. Ini masih 2,6%. Ya nggak menarik. Gitu. Masih kecil. Deposito masih gede. Gimana kalau Unilever turun sampai ke 5.000? Kita lihat 188 dibagi 5.000. 188 dibagi 5.000. Nah, di sini dividen jadi 3,76. Mungkin deposito 3,5 sekarang 3,76. Ya udah berarti lebih menarik gitu. Dengan catatan gini, kenapa gue ngambilnya acuannya 2,6 gitu, jelek gitu. Kan tadi orang bilang labanya akan cenderung naik gitu ya. Kalau labanya naik kan berarti yieldnya tambah gede karena yang kita beli ini harganya kan stuck di situ. Nah, masalahnya adalah gue nggak ngelihat peningkatan pendapatan dari Unilever ini bagus. Coba kalian lihat. Di tahun 2018 itu peak ya, sekelas Unilever itu turun mulu nih pendapatannya. Gitu. Karena 2018 kemarin di sini kelihatan 99 ya, gede ya. Karena di sini mereka ada jualan Blue Band. Brand Blue Band-nya di sini, ngelepas brand Blue Band, makanya kelihatannya labanya gede. Padahal sebenarnya ini jualan aset. Makanya di sini bagi dividennya kelihatannya besar. Tapi setelah jualan aset ya pendapatannya susah buat naik gitu. Ditambah lagi ya persaingan dari sisi consumer goods sekarang yang di mana-mana udah mulai masuk gitu. Orang jarang banget orang sekarang beli Biore. Orang sekarang tuh nyarinya produk-produk Korea, produk-produk dari mana-mana gitu ya. Jadi udah sedikit lebih berat nih, ditambah lagi ya dia pembagian dividennya 100%. Nah, itu kan gue jelasin di video kenapa gue nggak mau beli Unilever lagi gitu. Untuk dividen yield itu di kisaran berapa ya baru bisa dibilang menarik? Di kisaran pokoknya lebih gede daripada deposito. Itu kalau bisa. Makanya tadi kalau gue bilang lu bisa dapat ADMF di yield 6,3% di mana deposito sekarang terbesar itu mungkin cuma 5%, yo ini menarik. Gitu, maka di harga 8.500 pun gue masih seneng beli ADMF. Gitu. Karena balik lagi dari sisi bisnis juga bagus dan estimasi setelah selesai ini labanya naik lagi, gue bisa cuan lebih gede lagi, dividennya bisa dibagikan lebih gede lagi dari 6,3% saat ini. Yaitu kalau kalian masuk di 8575 sekarang. Kalau kemarin yang ngikut gue masuk di 5.000-an ya udah pasti gede. Walaupun dia bagian 543 itu hampir mirip dengan 10% tuh dividennya. Gitu. Kok dalam perhitungan dividen yield kan EPS dibagi sama harga saham waktu kita beli. Bukan EPS, dividen yield itu adalah estimasi dividennya dibagi dengan harga sahamnya gitu. Jadi estimasi dividennya ini kan EPS. Kenapa gue ambil tadi 188? Karena Unilever itu cenderung membagikan 100%. Jadi ya dividennya juga di sini estimasi 188 totalnya. Gitu. Makanya gue ambil di sini langsung 188. Tapi kalau kayak ADMG kan yang gue bagi 543 dibagi dengan harga sahamnya bukan EPS-nya gitu. Misalnya kalau kita
beli sahamnya di harga yang beda-beda. Jadi perhitungannya menggunakan harga saham yang pertama kali beli atau gimana. Nah, itu pakai perhitungan rata-rata ya. Perhitungan rata-rata tuh gini. Harga pertama kalian beli, harga pertama dikali lot, jumlah lotnya, misalnya kalian beli di harga 5.000, 100 lot gitu ya, ditambah harga kedua H2 dikali lot waktu itu, misalnya kalian beli lagi di harga 6.000, 100 lot gitu. Nah, ditambah terus tuh sampai berapa kali kalian beli gitu. Di total dibagi dengan total lot. Nah, ini rumusnya. Jadi kalian dapat harga rata-rata kalian tuh berapa. Gitu. Jadi misalnya harga rata-rata gua 7.354 kan biasanya rata-rata itu enggak bulat biasa gitu. Nah, tinggal dibagi tuh. Oh, bagi dividennya 188. Bagi dengan harga rata-ratanya 7.354. Dapat tuh yieldnya nanti berapa. Oke? Kalau nggak ada yang mau jual saham ADMF, apa yang terjadi sama ADMF? Ya pasti ada, tenang aja. Karena setiap hari akan ada orang yang optimis dan ada orang yang pesimis. Gitu. Gak mungkin mau sebagus apapun harga perusahaannya, nggak ada orang yang mau jual, tetap pasti akan ada orang mau jual. Gitu. Karena udah ada orang berpikiran, oh 8.500 mahal nih. Oh ada jelek nih hari ini sentimennya IHSG, kemungkinan IHSG bakal turun. Gue jual dulu deh gitu. Pasti akan ada orang berpikiran seperti itu. Jadi ya tenang aja. Tapi kalau kalian beli sahamnya nggak jelas ya mungkin gitu. Kok kalau PTBA yang sektornya cyclical, apakah masih oke untuk invest 5 tahun ke depan? Nah, harus dicek juga. Kayak tadi gue bilang di sini, estimasi pendapatannya harus stabil. Jangan sampai hari ini untung, besok rugi, hari ini untung, besok rugi gitu ya. Nah, itu kan jadinya nggak stabil dari sisi dividennya. Gitu. Kalau yang nggak stabil, itu ya cenderung akan jauh lebih sulit ya untuk kita bisa memprediksi gitu. Jadi biasanya kalau yang batu bara kita harus lihat siklusnya. Oke, siklusnya lagi mulai naik lagi nih, gue masuk. Mungkin 2 tahun kemudian keluar dulu deh karena biasa siklusnya udah mulai balik lagi biasa gitu. Jadi harus dicek benar-benar kalau perusahaan-perusahaan yang cyclical begitu, komoditi. Makanya kalau kalian lihat ya, komoditi itu, kalau tambang itu, kalian pegang selama mungkin, nggak bakal ada untungnya. Kenapa ya? Karena harganya bolak-balik doang gitu. Kalau coba kalian lihat PTBA, ya bolak-balik doang gitu harga sahamnya. Mungkin benar-benar panjang, mungkin saya kalau kalian tarik 20 tahun, ya naik. Cuma kan naiknya itu biasanya seberapa banyak, kan pertanyaannya itu. Kalau sekarang sih rata-rata ya cuma bolak-balik doang. Kok ICBP kalau lihat dividen yield 2,5% tapi direkomendasikan untuk jangka panjang di video pemula, ada pertimbangan apa? Oke, kayaknya dividen yieldnya ICBP itu, ntar gue lihat. ICBP itu estimasi keuntungannya di tahun ini 453. Ya, keuntungannya kita estimasi 453, walaupun gue pikir ini kayaknya bakal lebih jelek daripada 453, karena kalau kalian lihat di kuartal ketiga itu udah muncul tuh turun banget dari 112 jadi 50 gitu ya. Tapi oke lah, kita anggap 453 aja. 50% kan dia selalu bagi dividen 50%, jadi kita bagi tuh 453 bagi 2, berarti kan estimasi bagi dividennya 226 gitu. Nah, 226 ya, dengan harga sekarang di 8.600, kalian bagi lagi 226 bagi 86. Berarti dividennya ya 2,6%. Menarik nggak? Ya kalau bisa kalian bisa ngumpulin lebih murah lagi, mumpung trennya lagi pada turun. Tapi biasanya begini, bagus nggak gitu kan? Nah, balik lagi yang tadi gue bilang, prospek kedepannya itu seperti apa gitu. Kedepannya akan lebih baik nggak dari sekarang? Kalau gue lihat ya, memang consumer sekarang ini tuh lagi kurang menarik karena tadi ini kuartal 3 udah kelihatan ya, PSBB, rumah makan itu ditutup gitu ya. Yang goreng itu tambah dikit gitu.
orang yang mau makan tambah dikit, konsumsinya turun gitu. Sedangkan supply-nya ya nggak ada masalah, tapi orang yang buat belanja itu yang turun gitu. Terus kata orang bilang, kok kan kemarin dia beli Pine Hill di Afrika. Yo, beli Pine Hill itu mereka pakai hutang. Hutang itu ada jatuh tempo, tiap tahun harus bayar utang gitu ya. Nah, di Afrika juga kena corona, daya beli mereka juga turun gitu. Jadi ya labanya bisa jadi tahun ini tuh bakal drop dulu, sampai tahun depan mungkin bakal drop karena ya nggak ada yang mau belanja gitu. Nah, harga Indomie-nya tetap, tapi kalau kalian lihat ya, harga Indomie itu dibentuk dari gandum. Gandum harganya nambah tinggi, berarti cost mereka tambah gede. Packaging dari Indomie-nya, packaging itu harga pulp and paper-nya naik terus. Kalian bisa lihat harga kertas itu naik terus, makanya TKIM, INKP itu naik terus. Terus harga gorengnya juga, minyak CPO-nya kan juga naik mulu. Ya cost-costnya mereka tuh nambah semua ini. Sedangkan demand untuk belanjanya itu turun. Nah, ini yang nggak menarik untuk ICBP secara jangka pendek gitu. Jadi mungkin ICBP secara kinerja ini kita udah bisa prediksi 2020 laba bersihnya mungkin akan turun dulu gitu. Dimana kita bisa ambil ini jadi kesimpulan untuk ya jangan masuk sekarang gitu, tunggu nanti aja gitu. Jadi lu better nyari perusahaan yang tahun ini tuh lagi booming lah, lagi hot, atau chance untuk naiknya atau chance untuk laba bersihnya meningkat tuh lebih gede daripada kalian ngelihat ICBP-nya gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi mungkin sampai di sini ya kita penjelasan mengenai EPS, DPS, dan DPR. Gua harapin penjelasan gua hari ini tuh menjawab bagi kalian yang nanya tentang kok perusahaan ini boleh diinvest nggak, perusahaan ini boleh diinvest nggak gitu ya. Jadi lebih nggak semua saham tuh bisa diinvest gitu. Makanya jadinya kalian bisa cek sendiri nanti saham-saham apa aja yang bagi dividennya bagus, dan tentu diimbangi dengan kinerja perusahaan yang baik juga. Harus dicek juga hutangnya gimana, ada banyak deh makanya. Jadi itu nanti akan kita bahas untuk di Stock School minggu depan ya, Stock School ya gitu. Oke, sip kalau gitu. Thank you semuanya di kelas hari ini udah ikutin sampai akhir. Semoga apa yang gue jelasin dapat berguna buat semua, dan sampai jumpa di minggu depan ya, karena ada monthly market update, dan semoga cuan.